Baik, kita tinggalkan informasi seputar COVID-19 ini. Kita ke Jakarta Utara. Ingatkah Anda dengan viralnya di jagat sosial media ya, seseorang pegawai saat ini sudah dipecat oleh kedai kopi tersebut yang dengan dengan santainya menikmati tayangan CCTV ya dari belakang kedai kopi tersebut begitu. Ini Dan juga yang disorot itu adalah gambar-gambar atau tampilan yang tidak pantas gitu loh ibaratnya, kan. Sebenarnya ini gambar-gambar yang diperhatikan oleh si penjaga gerai kopi ini adalah para pengunjung, Vi. Itu dia. Ya. Dan ini berhasil diungkap segera oleh jajaran kepolisian. Benar sekali. Khususnya Resort Metro Jakarta Utara ya. Dan kabarnya dijerat dengan pasal 45 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008, maksimal ancamannya ini sampai dengan 6 tahun penjara. Jadi kalau yang di sosial media cuma nanya cengengesan, ngeliatin ke layar monitor. Kena juga nggak ya? Nggak taunya 6 tahun ya. Tapi begini, 6 tahun ini kabar dan mereka sosok yang berinisial kabarnya Dede ya inisialnya ya. Ini adalah bukan yang tampak di itu ya, di video yang viral itu. Tapi ini adalah yang menguploadnya ke sosial media pertama kali. Baik, kita sudah langsung akan melihat bagaimana update terkini. Sudah ada Vena Kintan langsung dari sana. Selamat pagi, Vena. Selamat pagi, Ratih dan Arif Fadil. Langsung laporan Anda, Vena. Ya, baik. Saat ini memang saya sudah berada di Polres Jakarta Utara dan memang benar sekali ada polisi telah menangkap tersangka kasus berinisial DD begitu setelah tersangka ini mengupload atau mengunggah video asusila di sosial media yang kemudian menjadi viral. Dan memang kemudian pihak kepolisian ini melakukan penyelidikan lebih lanjut kemarin dan telah menuju ke lokasi gerai kopi tersebut dan melakukan pencocokan terhadap video yang diposting dengan CCTV yang ada di gerai kopi tersebut. Nah, pemirsa, saat ini saya mau langsung ngajak Anda nih untuk berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara. Ini sudah ada Pak Wirdanto. Halo Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Vena. Kita ngobrolnya tetap jaga jarak ya Pak, karena masih physical distancing nih Pak. Ini Pak Wirdanto mungkin bisa dijelaskan nih kepada pemirsa TV One di rumah ini kronologi kasusnya ini seperti apa, dan kemarin kan juga pihak kepolisian telah datang ke lokasi gerai kopi untuk kemudian melakukan pencocokan video yang diunggah dengan CCTV. Ini penjelasannya seperti apa nih Pak? Oke, baik. Selamat pagi pemirsa TV One. Jadi kami dari Polres Metro Jakarta Utara pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 kami mendapatkan informasi bahwa beredarnya video yang diduga melanggar asusila dan cukup viral, sehingga pada saat itu kami setelah mengetahui bahwa lokasi kejadian diduga juga di wilayah Jakarta Utara, kami segera melakukan penyelidikan. Dan betul ternyata setelah kami lakukan pemeriksaan di sebuah gerai dengan gerai kopi es yang terdapat di sebuah pusat perbelanjaan di daerah Sunter, kami mencoba untuk melakukan pencocokan konten media sosial yang beredar secara viral dan kemudian yang ada di lokasi. Dan setelah kami melakukan penyelidikan, ternyata betul bahwa lokasi yang viral di media sosial tersebut memang betul adanya di gerai kopi es tersebut di daerah Sunter. Nah, setelah itu kami melaksanakan klarifikasi kepada sejumlah karyawan termasuk manajer store dan juga termasuk manajer area di gerai kopi es tersebut, dan kami memastikan bahwa ternyata memang betul ada 2 orang karyawannya yang pada saat itu melakukan sebagaimana yang berada dalam konten media sosial tersebut. Dan sekarang statusnya sudah ex karyawan karena dari gerai kopi es tersebut ternyata sudah memecat dari karyawan tersebut. Setelah itu tentunya setelah kami mengetahui identitas dari ex karyawan tersebut, kami segera mencoba untuk mengidentifikasi dan mencari di mana lokasi dari kedua ex karyawan tersebut. Dan akhirnya kami dapat menemukan. Dan setelah itu kami lakukan pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Utara. Dan setelah itu berdasarkan penyelidikan kami sudah meningkatkan ke tingkat penyidikan dan kami menetapkan 1 orang tersangka yaitu TSK DD yang diduga melanggar pasal 45 Jungto ayat 1 Jungto pasal 27 ayat 1 kaitan dengan Undang-Undang ITE, yaitu kaitan dengan mengunggah konten media sosial yang diduga melanggar
kesusilaan. Oke, baik Pak. Ini kan berarti satu orang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, Iya. satu orang lainnya ini kondisinya itu seperti apa statusnya? Kemudian juga kalau bisa dilihat kan di belakang ini sudah ada satu orang tersangka. Ini motifnya ini dari pelaku ini seperti apa sih melakukan postingan atau memposting video itu di sosial media? Baik, jadi kami memang kemarin sudah mengklarifikasi ada satu yaitu saksi KH dengan TSKDD yang saat ini sudah berstatus sebagai TSK. Untuk saksi KH saat ini masih dijadikan sebagai saksi terkait masalah alat bukti, dan tentunya kami masih terus melakukan pendalaman dari penyidikan kami mengumpulkan fakta-fakta hukum serta alat bukti dan barang bukti lainnya. Terkait masalah motivasi kita akan tanyakan langsung kepada TSKDD. Oke, sudah ada TSKDD, tersangka. apa motivasi Anda menggugah konten dari media sosial yang melanggar kesusilaan itu? Kalau saya pribadi, saya mengunggah itu karena awalnya saya menganggap itu cuma guyonan atau hiburan saya dengan rekan saya aja. Dan jujur setelah tahu sampai kasusnya seviral dan se-booming sekarang, saya benar-benar khilaf udah melakukan itu, dan saya baru tahu ternyata itu salah di mata di banyak mata orang gitu. Sudah berapa kali Anda melakukan hal ini? Apakah ini yang pertama atau sering kali melakukan pada saat Anda bekerja sebagai karyawan dari gerai kopi es itu? Ini yang pertama kali sih. Dan pertama kali juga sampai seviral ini. Jujur saya menyesal atas apa yang udah saya lakukan sejauh ini. Oke, terima kasih. Oke. Baik Pak, berikutnya mungkin bisa jelaskan nih korban yang ada di posting video tersebut. Ini apakah sudah dimintain keterangan begitu? Kemudian juga kondisinya itu seperti apa? Apakah memang bersedia dimintai keterangan? Kemudian juga kalau dilihat nih kondisi psikologis dari korban itu seperti apa sih kalau Bapak lihat secara sekilas? Baik. Jadi untuk pada saat kami melakukan penyelidikan dan kemudian melihat dari CCTV, kami mencoba untuk mengidentifikasi korban yang pada saat itu ada di lokasi kejadian. Dan setelah kami identifikasi yang ternyata kebetulan saksi KH ini mengenal korban, kami segera menghubungi yang bersangkutan dan melakukan klarifikasi atau pemeriksaan. Tentunya di sini karena mengingat bahwa korban di satu sisi memang tidak terlihat wajahnya, namun demikian yang bersangkutan merasa keberatan terkait bahwa ada sebagian dari tubuhnya yang akhirnya viral di media sosial. Namun demikian yang bersangkutan tetap mencoba untuk memberikan keterangan bahwa dengan terjadinya sebagian tubuhnya yang viral di media sosial tersebut, yang bersangkutan akan memberikan kesaksian nanti di persidangan. Oke, baik Pak. Berikutnya nih Pak, ini kan sudah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Ancaman yang dikenakan atau dikenakan pasal berapa sih terhadap kasus seperti ini yang akan didapat oleh tersangka Dede? Oke, baik. Jadi berdasarkan hasil gelar perkara, kami sudah menetapkan bahwa dari TSKDD kaitan dengan mengunggah konten media sosial yang melanggar kesusilaan ini, kami menerapkan dari pasal 45 ayat 1 jungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, yang tentunya ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara. Namun demikian nanti ke depan kami tetap akan terus melakukan pendalaman terkait apakah atau dimungkinkan adanya tersangka-tersangka lain baik dari aspek unsur kesengajaan maupun kelalaian dalam peristiwa ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Wirdanto. Terima kasih Mbak Vena. Selamat kembali bertugas. Nah, itu dia tadi pemirsa, kita sudah berbincang langsung dengan Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara dan mengenai kronologi kasus, kemudian juga motif dan juga dilakukan penyelidikan lebih lanjut di lokasi gerai kopi di daerah Sunter Jakarta Utara. Kemudian juga ini nanti terus dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian. Tentu ini menjadi catatan bagi seluruh toko maupun gerai di Jakarta, harus memperhatikan karyawannya, kemudian juga kedepannya ini harus lebih bijak dalam bersosial media. Demikian Kamarati Arif Fadil, kami kembalikan kepada Anda. Setuju dengan Anda, Vena Kintan, bijak dalam bermedia sosial. Vena Kintan mengabarkan langsung dari Polres Metro Jakarta Utara. Ya, menjadi pelajaran juga untuk kita semua. Yuk sama-sama menggunakan sosial media yang berfaedah aja, Vi. Saya sering sih sebetulnya kayak preview-preview kamu siaran gitu. Oh gitu, kenapa tuh? Ya, soalnya karena kan saya kan memperhatikan juga kan gaya siaran gitu ya. Tapi cukup sampai siarannya aja. Tidak lebih ya? Tidak lebih. Ya, Ya karena kan? ternyata memang tadi kan seperti dikatakan ini iseng aja, tapi malah berbuntut ke Kok iseng ada zoom-zoomnya sih? ya, begitulah ya masyarakat Indonesia, semoga menjadi pelajaran juga atas kasus ini. Sesaat lagi kita akan membahas mengenai menagih janji. Ya.
Bukan janji Arif Fadil, tetapi janji pemerintah. Karena sejak Maret 2020 di mana pasien positif pertama di Indonesia sampai dengan saat ini masih banyak juga tenaga medis yang belum mendapatkan insentif. Ada salah seorang dokter juga yang kabarnya menangani 190 pasien yang juga belum mendapatkan insentifnya. Saat lagi pemirsa kita akan berdiskusi yang bersangkutan hanya di Apa Kabar Indonesia Pagi.